Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri.
wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kabiril muta'al al-mustaftahi bihamdihi wa thana'i alaihi kullu amrin zibal. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala bil ghuduwi wal asal, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu karimil khisal azimul fi'al, wa sallallahu alaihi wa ala alihi khairi al wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, fattaqullaha ayyuhal muslimun haqqa taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa fa innahu qad faza man ittaqa.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والمسلمات الصائمين والصائمات والقائمين والقائمات, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat Isya dan Tarawih di Masjid At-Taubah TTB Bangkinang. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat, yaitu nikmat iman dan Islam pada malam yang ke-12 ini. Berarti sudah sepertiga lebih bulan Ramadan telah berlalu, tapi alhamdulillah kita masih menikmati, walaupun sab salatnya agak maju ke depan sedikit, tapi belum terlalu maju. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nikmat ini semakin membuat kita semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin mendekatkan pada capaian utama daripada Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat, yang menjadi hidayah dan petunjuk jalan, yang telah mencontohkan ke kita dinul haq, amal yang salih, yang dengannya kita mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah, yang dengannya kita diizinkan masuk surga. Semoga selawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kita dilihat atau diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang baik-baik, sebagai orang yang Masya Allah perbuatannya terpuji. Tapi sebenarnya itu bukan karena kita yang hebat, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala yang menutupi kelemahan kita. Karena Allah memang Maha Ghafur, Maha Pengampun, bukan hanya mengampuni tapi juga menutupi. Karena kalimat ghafara di antara maknanya adalah at-taghtiyah, yaitu menutupi. Maka disebutlah penutup kepala itu dengan mighfar. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah yaumal fathi wa ala ra'sihi al-mighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Makkah pada tahfathu Makkah, dan di atas kepalanya ada penutup kepala, mighfar. Maka ampunan Allah menutupi segala kelemahan kita. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, maka salah satu daripada ruh puasa yang sesungguhnya adalah kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya. Karena jangankan kita yang tak pernah tidak berdosa, tiada hari tanpa dosa. Ada hari tidak berdosa? Rasanya enggak ada. Tiada hari tanpa dosa. Mudah-mudahan yang kecil-kecil aja, jangan masuk yang besar-besar. Apa contoh yang besar?
ghibah, apa lagi? Ngadu domba, apa lagi? Memfitnah, apa lagi? Membuat permusuhan. Ini dosa besar semua, apalagi di bulan puasa ini, karena tidak sedikit di antara kita yang berpuasa menunggu-nunggu saat teman kita berdosa, sehingga dapat umpan untuk dijadikan, kalau orang sekarang diblender namanya, digoreng, sehingga menjadi bahan ghibah siang dan malam, menjadi bahan istihza wa sukhriyah, menjadi bahan olok-olok dan penghinaan. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Padahal kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Allah mengajarkan, Nabi mencontohkan, ada seorang laki-laki berzina dan dirajam, dicaci oleh sebagian sahabat. Nabi SAW mengatakan, la tu'inu syaitana alaih. Sudah ada wanita Ghamidiyah berzina, dirajam sampai mati, mereka juga atau merendahkannya. Kata Nabi SAW, jangan kalian menghinanya. Innaha tabat ila rabbiha taubatan law wuzzi'at ala 70 rajulan min ahli al-madinati lawasi'adhum. Sesungguhnya dia ini sudah bertaubat, yang bila dibagikan taubatnya itu kepada 70 orang Madinah, bukan orang Bangkinang, bukan orang Muarajalai, apalagi Marawi ya. Ini tu bahasa kena dekat-dekat kena. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dibagikan ke 70 orang Madinah di zaman Nabi SAW, la wasi'athum, itu sudah cukup. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, seorang mukmin, mukminah bila melihat saudaranya muslim, muslimah melakukan kesalahan, bukan menjadikan ajang untuk bergembira, mendapat kesempatan untuk membalas dendam, tapi seharusnya dia bersedih dan kalau bisa menutupi, karena Allah mengajarkan itu. Tapi subhanallah, syaitan walaupun terbelenggu tapi nampaknya suaranya sayup-sayup kedengaran juga datang itu. Atau jangan-jangan kita memang sudah terlatih jadi syaitan sebelum syaitan itu dibelenggu, sehingga ketika dia pensiun, anda pelanjut generasi penerus saya. Allahumma musta'an. Masyarul kiram dirahmati Allah, ruh puasa, karena Allah bagi-bagikan ampunan di bulan puasa. Walillahi utaqa'u minan nar. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka. Wadzalika fi kulli lailah, dan itu setiap malam. Setiap malam dibagikan. Maka rugi orang yang, seperti dalam hadis Jibril disebutkan, orang yang bila datang Ramadan kepadanya, lalu Ramadan pergi dan dosanya tidak diampuni, ini orang sungguh merugi, kaum muslimin dan muslimat. Karena tiap malam ada pembagian, tapi tak satu pun dapat olehnya. Ibarat menganyi, uang ngono tahunya ndak ngono. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, abi umpan dah hayu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Orang-orang yang bertakwa itu bukan orang yang tak pernah salah. Makanya kalau ada saudara yang bersalah, Nabi katakan, unsur akhaka zaliman aw mazluman, bantu saudaramu ketika zalim dan ketika dizalimi. Jangan ketika zalim kita balik menzalimi. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Makanya subhanallah, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengingatkan kita bahwasanya kita sering salah sasaran. Yang paling sering hasad itu terjadi adalah baina man ishtaghala bil ilmi, antara orang yang menuntut
ilmu. Ini lebih dahsyat dibanding hasad sesama pedagang. Hasad sesama ahlul ilmi, kalau ada hasad dalam hatinya, lebih parah dari sesama pedagang, sesama pegawai, sesama buruh, sesama anggota partai, ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hasad itu ada, tetapi di kalangan man ishtaghala bil ilmi. Tapi bahasa Ibnu Qayyim daqiq, bahasanya terpilih dan terlatih. Dia bilang di antara orang-orang yang bekerja dalam masalah ilmu, dia tidak sebut ulama, karena ulama innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang benar-benar ulama itu mesti takut kepada Allah, maka hasad takkan ada di hatinya. Tapi kalau masih ada hasad dalam hatinya, maka cap ulama mungkin cap manusia, bukan cap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di hadapan manusia dia dicap ulama, tetapi hasad masih bersarang di hatinya, maka berarti ulamanya hanya di mata manusia, di mata Allah belum tentu. Karena orang yang pertama dinyalakan api neraka kepadanya pada hari kiamat, salah satunya adalah al-alim, orang yang diberikan ilmu, lalu dikatakan kepadanya, apa yang kau lakukan? Saya menuntut ilmu ya Allah, untuk karena wajahmu. Kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Innama talabtal ilma liyuqal innahu alim, untuk dikatakan kamu sebagai ulama, dan itu sudah diberikan dulu di dunia. Fayushabu ala wajhi fi nari jahannam, lalu diseret di atas mukanya ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Allah mengajarkan kita untuk bertaubat dan mengampuni. Makanya ruh puasa itu adalah di antara sifat orang bertakwa yang paling menonjol, itu adalah bukan yang tidak pernah bersalah. Karena kullu bani adam khatta'un, setiap bani Adam itu banyak salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan yang bersalah, yang banyak salah, yang paling baik adalah yang paling banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah surga yang Allah siapkan seluas langit dan bumi untuk hamba-hambanya yang bertakwa, yang dengan puasa kita insyaAllah mendapatkannya, salah satu sifatnya yang menonjol adalah wal'afina anin nas, orang yang senantiasa memaafkan orang lain. Kalau maafkan masih bercitongnya maaf nombor ya, dan dah maafkan ini nyonya, tapi tidak tahan dan menyebabkan apa yang dimaafkan tu? Cerita kemana-mana, apa yang dimaafkan? Kalau maaf itu kaum muslimin dan muslimat adalah antara kita dengan dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afina 'anil nas wal kadhimin al ghaidh, dan yang suka menahan amarah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nah, di malam-malam Ramadan ini Allah bagi-bagikan pembebasan. Maka rugi kalau kita tidak mencoba untuk meminta, atau tidak mempersiapkan diri untuk mendapatkannya. Karena inti dan ruh Ramadan itu adalah membersihkan diri dari dosa, dan membersihkan dosa itu adalah dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan taubat itu bukanlah pekerjaan orang-orang rendah, tapi pekerjaan orang-orang tinggi. Taubat itu adalah kebiasaan orang-orang saleh, bukan orang pendosa. Jangan tunggu berdosa dulu. Taubat itu adalah sya'nul anbiya, adalah urusannya para nabi. Para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam dan sampai ke Nabi kita alaihissalatu wassalam. Nabi mengajarkan, inni la astaghfirullah bi kulli yawmin wa layla akthara min 70 marrah. Saya memohon ampunan kepada Allah dalam sehari dan semalam sebanyak lebih dari 70 kali. Lewat lain 100 kali. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan ini kaum muslimin dan muslimat. Dan ingat, Allah berikan pemaaf itu
kepada orang-orang yang juga suka memaafkan, karena al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan yang kita terima sepadan dengan apa yang kita lakukan. Antum suka berinfak, Allah berinfak kepada kita. Kalau antum suka mementingkan orang lain, Allah akan pentingkan kita. Antum suka berzikir, mengingat Allah, Allah akan senantiasa mengingat kita. Kita mendekat kepada Allah, Allah semakin mendekat kepada kita. Dan kita memohon dan meminta kepadanya, Allah semakin suka mendengarkan kita meminta. Terbalik, kalau kita sering orang meminta, lati bola tu tu. Subhanallah. Lati bolos tak tumbuh proposalnya. Ha? Inya tahu nampak. Asal nampak pasti curiga. Ikolah pasti minta bantuan. Asal naik Ustaz John kau main adalah seorang no. Ada Ustaz John kan. Subhanallah. Asal naik apalagi ketua yang naik kan. Aku lah minta piti. Subhanallah, kaum muslimin dan muslim, mereka naik ke atas ini membuka kesempatan, padahal mereka sanggup sendiri sebenarnya itu. Kan sanggupnya? Sanggup dia sendiri, cuma nak berbagi-bagi kita. Sebab apa? Karena setiap kita berinfak, Allah akan tumbuhkan sampai 700 kali lipat, sampai kelipatan yang tidak kita tahu berapa banyaknya, khususnya di bulan Ramadan ini. Makanya tadi sengaja, mohon maaf, untuk aman jayan dulu jumintun. Ini mereka tidak bisa beramal gini lah kan? Ya, maka dikirimkan. Boleh kan? Boleh tak? Kan tak ada khilaf dah. Tiba-tiba Fatihah rajin banyak dia senang baca aja. Ngirim Fatihah laju tapi ngirim piti enggak murah. Subhanallah. Aku terhal dia kalau Fatihah selagi rajin pan. Dan kalau ngirim ada Fatihah tu amannya ni. Ayolah, apa malam esok ada yang minta apa? Paket malam esok siapkan kiriman tu orang tua. Dan lo je bayu sudah ayu le bayu ni. Masih lo bayu leh, kan lo bayu juga leh. Bebe mo. Dek sabu dia sudah ayu mulanya juga. Jadi ada harapan lihat dua tenggang kan. Sansu malah sok 50 pias ai. Dan doa saja ayu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai di mana tadi, Mat? Hah? Mat? Ini sibuk di admin. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada kita, apa yang kita berikan berinfak, Allah akan berinfak untuk kita. Balas sebanyak-banyaknya. Demikian juga kalau kita lapang hati kepada saudara kaum muslimin dan muslimat kita, Allah lapangkan hati kita selamanya. Makanya bahagia itu sebenarnya sederhana, tapi kita yang membuatnya sulit. Iya tak? Bahagia itu senang sekali. Hapus seluruh kesalahan orang dan tonjolkan kebaikannya pada kita. Insya Allah pembongi udah? Pembongi? Ini bila wangi mo? Cucu mungkin bini ke? Kalau tak konang buainya nak bangi tak? Tak ada buah ni. Kalau tak konang salah nak bangi tak? Tapi kalau tak konang elok tak akan marah. Jadi rumusnya sebenarnya begitu kaum muslimin dan muslimat. Ingat kebaikannya, lupakan kesalahannya. Kita payah Ustaz ni. Bodoh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT wal afina anis. Jadi Allah SWT sangat bergembira melihat kita bertobat kepadanya. Lallahu asyaddu farahan. Allah lebih bergembira min taubati abdihi, melihat hambanya yang bertobat kepadanya, min ahadikum, dari seseorang di antara kalian yang kehilangan ontanya dengan makanannya di tengah padang pasir, lalu tiba-tiba ada di depan matanya. Bahkan Nabi SAW melihat seorang wanita tawanan perang waktu itu, dan dia mencari bayinya. Ketika ketemu langsung dia susukan. Lalu Nabi katakan, mungkin tak ibu ini mencampakkan anaknya ke dalam api? Jawab mereka, tidak. Allah lebih pengasih kepada orang yang bertobat
lebih daripada kasihnya sang ibu ini kepada sang bayi. Allahu Akbar. Ada yang lebih menjanjikan bahwasanya siapa yang bertaubat kepada Allah, Allah ganti dosa-dosa keburukannya dengan kebaikan yang banyak. Illa man taba wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang yang bertaubat kepada Allah dan beramal saleh, Allah akan ganti keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Dengan demikian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau sudah bersih dari dosa, merdeka dari api neraka, bebas dari kesesatan dan kesalahan, kemana perginya kita? Pasti ke surga. Dan surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, yang salah satu sifatnya yang paling hebat adalah siap memaafkan orang dan siap menahan amarah dan senantiasa berinfak dalam keadaan senang dan susah. Berarti takwa itu bukan milik orang-orang yang tinggi, bukan milik orang kaya-kaya, bukan milik pejabat-pejabat, tetapi takwa itu bisa dicapai oleh siapapun. Bukankah berinfak di waktu sulit? Tentu sedikit. Berinfak di waktu banyak ketika lapang. Maka berinfak sedikit 1 dirham bisa mengalahkan pahala 100 dirham, bahkan 1000 dirham. Karena tingkat kesulitan yang dirasakan orang yang berinfak sedikit ini dibanding yang berinfak 100 itu lebih dahsyat. Dia punya hanya 2 dirham, infaknya 1 dirham. Dengan orang yang punya 1000 dirham, infaknya 10 dirham, mana yang lebih berat? Yang infaknya, yang mencipiti daun bayu dengan uang yang piti lebih-lebih, mana senang? Mana yang lebih berat? Sadang damun, mana yang berat? Tentu yang akan mencari dulu lebih berat daripada mereka yang sudah siap sedia. Tetapi tentu saja peran takwa dan keikhlasan dalam memberi itu sangat menentukan nilai dan ketinggian amal sang orang-orang yang melakukannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, taubat itu bukan pekerjaan biasa, tapi pekerjaan orang-orang hebat, orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang sebenarnya banyak kekurangan-kekurangan, maka jangan sampai ada lewat malam-malam Ramadan ini kecuali mudah-mudahan kita masuk yang dimerdekakan dari api neraka. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah, dan itu terjadi setiap malam. Maka hindari hal-hal yang membuat Allah tidak memaafkan kita, yang membuat Allah tidak menerima taubat kita. Ini kan ada taubat sambal lado, ange-ange jayam. Iya. Nangis wong nangis pula. Nangis yang sesungguhnya, menyesali dosa-dosa, kemudian meninggalkannya langsung, dan kemudian berazam untuk tidak kembali lagi kepadanya. Tapi kalau azamnya masih kurang, kemudian masih juga dekat-dekat dengan dosa tersebut, berarti kita masih ada niat ingin kembali. Caklah bulan Ramadan lah, tahan-tahan dulu. Sudah yo dilopen taubah. Nasallallahu salamatul afiyah. Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati. Wallahu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu mana mata yang jujur dan mana mata yang berkhianat dan mana yang tersimpan di dalam hati kita. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kesadarilah bahwa kita banyak dosa. Yang kedua, tidak boleh berputus asa, karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, dan sesungguhnya Allah bergembira melihat hambanya yang berdosa dan segera kembali kepadanya.
walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Itu orang-orang yang bila melakukan suatu dosa atau menzalimi dirinya, ingat langsung kepada Allah dan mohon ampunan kepadanya. Jangankan setelah berdosa, setelah beramal saleh pun kita istighfar. Setelah selesai salat yang merupakan amalan paling dicintai Allah, kita mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Selesai melaksanakan haji yang begitu dahsyatnya, kita disuruh memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kan selesai berjihad yang demikian berat, Allah juga menganjurkan kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang senantiasa berdosa, semoga Allah bersihkan hati kita dari kotoran-kotorannya, dan Allah bersihkan lisan kita dari ucapan-ucapan tidak baiknya, dan Allah bersihkan mata kita dari pandangan-pandangan khianat dan hasad, dan hanya kepada Allah kita mengadu, dan semoga Allah menutupi segala kekurangan kita. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Atau silakan tuh. Nah, capek mana? Yes. Nah, ulang deh tuh. Ya Musa innani innahu. Nah, terus iya arti baik. Ya Musa, sesungguhnya Tuhan itu adalah aku yang maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi dia menguatkan bahwa Tuhan yang berhak diibadati itu adalah saya sendiri, kata Allah SWT kepada Nabi Musa alaihi assalam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Ada lagi? Habis? Baik, kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.